Halo, kembali bersama channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar dan kalkulus di TPB ITB ya, di tingkat 1 ITB. Oke, teman-teman, kita akan bertemu dengan tutorial matematika sekarang ya. Tutorial fisikanya belum muncul. Jadi kita akan bahas tutorial matematika 1A ITB ini dari nomor 1 sampai nomor 29 ya. Lengkap semuanya kita bahas ya. Untuk matematika nanti saya berbagi dengan Kak Dayat. Jadi yang ngisinya nanti ada Kak Dayat juga ya. Kak Dayat itu salah satu tutor utama ya di MESC ya. Jadi kalau teman-teman kebingungan terkait permasalahan TPB, boleh nanti join bersama kami ya. PR, tugas, apapun itu dikerjakan semua sama tim. Teman-teman hanya duduk manis aja ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, infonya untuk kelas offline malam itu udah penuh, udah full ya. Siswa udah hampir 200 ya. Oke. Nomor 1, telaah konsep. Nah, ini masih masih konsep banget ya. Jadi ini tentang bab pendahuluan. Jadi belum masuk ke kalkulusnya belum. Ini masih pendahuluan. Kita jawab nomor 1. Jarak antara titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah jarak ya. Oke, nanti teman-teman boleh dibuka dari si purselnya ya, purselnya. Oke. Saya coba ilustrasikan, misalkan kita punya sebuah koordinat gitu ya, seperti ini ya. Ini Y, ini X, oke. Nah, kita punya X1 dan Y1-nya misalkan di titik sini. Ya, oke. Ini X1, ini Y1. Nah, kemudian ada titik yang kedua. Nah, oke, yaitu koordinat X2 dan Y2. Nah, pertanyaannya adalah jarak. Nah, kalau jarak itu kan di fisika, misalnya di fisika itu jarak itu adalah sesuatu yang skalar, ya besarnya saja. Nah, teman-teman tinggal tarik sebuah garis dari titik 1 ke titik 2. Nah, seperti ini, titik 1, titik 2. Nah, berarti cara menghitungnya berarti kan yang garis itu kan, jarak itu yang garisnya. Nah, teman-teman bisa dikasih sebuah ini, apa namanya ini, perpanjangan, ya, perpanjangan garis. Nah, ini berarti mirip kayak segitiga, teman-teman. Ya, kayak segitiga begitu ya, segitiga siku-siku. Nah, berarti untuk mencari definisi jaraknya itu adalah teman-teman tinggal pakai kemiringannya, kemiringan ini ya, kemiringan titik 1 dan titik 2 tadi, garis berarti. Kemiringan garis berarti tinggal akar ya, eh, X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Sangat mudah karena masih pendahuluan. Belum susah, belum. Tenang, ini masih pelajaran SMA ya. Oke, nomor B. Nah, kalau nomor B ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Nah, ini kan hanya persamaan rumus biasa ya. Jadi, teman-teman bisa dibuka nanti bukunya ya. Yaitu kalau pusatnya A, B berarti teman-teman hanya X-nya nanti kurang di A, nah dikuadratin ditambah Y-nya kurang dari B dikuadratin sama dengan nah jari-jarinya R. Nah, jari-jarinya R. Nah, ini mah hanya nulis rumus, teman-teman. Ya. Jadi nanti tergantung pusatnya di mana. Jadi kalau pusatnya misalkan 1 dan 2 jadi X min 1 gitu, Y min 2 dan sebagainya ya. Mudah ya, sangat mudah untuk nomor 1 ini, nomor B ya. Sekarang nomor C, titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, misalkan garisnya yang tadi, teman-teman. Nah, misalkan garisnya ini, ya. Garisnya yang ini, X1 dan Y1 dan X2, Y2. Nah, berarti titik tengahnya di sini. Ya, titik tengah itu kan berarti eh, porsinya sama. Berarti kan teman-teman bakal membagi kedua titik ini menjadi hal yang sama ya. Berarti nanti ditanyanya adalah titik tengahnya, berarti kan koordinat ya. Berarti titik tengahnya saya tulis ya. Titik tengahnya. Nah, titik tengahnya menjadi gimana? Nah, menjadi nanti teman-teman X1 ditambah X2 ya. X1 ditambah X2. Kenapa ditambah? Karena kan memanjang X1 dan X2-nya totalnya gitu, ditotalin berapa gitu. Kemudian nanti teman-teman dibagi dua kan titik tengah. Begitupun si sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kan awalnya Y1 di sini, kemudian Y2 dijumlahin. Nah, udah panjang tuh bagi dua tengah-tengahnya ya. Jadi nanti Y1 tambah Y2 dibagi 2 ya. Nah, ini adalah
koordinat titik tengahnya. Koordinatnya ya. Sekarang jawab untuk nomor D. Misalkan A tidak sama dengan C, gradien garis yang melalui titik A, B, C, D. Nah, gradien itu kan kemiringan garis, teman-teman. Ya, gradien teman-teman di SMA udah ada, udah tahu. Berarti gradien itu adalah delta Y aja dibagi delta X, ya. Nah, ini kan A, B-nya kan nanti kita tulis X1-nya kan A tuh. Kemudian Y1-nya apa? B. Kemudian X2-nya apa? C, gitu ya. Y2-nya adalah D. Nah, berarti teman-teman tinggal Y2 min Y1 gitu ya. Dibagi X2 min X1 gitu ya. Y2-nya kan di sini D, berarti D min B gitu ya. X-nya apa? C min A, berarti C min A. Udah, ini gradiennya. Ya. Berarti ini jawabannya nih. Ini jawabannya. Ya, itu jawabannya ya. D min B, C min A. Karena C-nya tidak sama dengan A ya. Kalau C tidak sama dengan A berarti ini tidak berlaku nol. Kalau nol gimana? Ya nol mah berarti tidak terdefinisi ya, sesuatu yang membesar. Jadi tahingga nanti jawabannya ya. Jadi benar jawabannya seperti ini ya. Oke, gampang ya. Sekarang nomor apa nih? Nomor E ya. Nomor E di sinilah ya, nomor E. Garis Y sama dengan MX plus C adalah garis yang gradien. Nah, ini mah tebak aja. Berarti gradien itu adalah yang koefisien depannya X. Berarti gradiennya sama dengan M gitu kan. Ini nih. Nah, ini nih M ya. Memotong sumbu Y di titik. Nah, jika memotong sumbu Y ya, memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y, kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu adalah X-nya sama dengan 0. Ya, itu terjadi saat X-nya sama dengan 0 ya. Kan kalau kita punya nih. Nah, gini kan memotong. No. Kalau ini memotong sumbu Y nih di sini. Itu berarti X-nya pada saat di sini. Berarti saat X-nya di sini sama dengan 0. Berada di sumbu Y gitu ya. Seperti itu kata kuncinya ya. Nah, berarti ditanyanya kan apa tadi? Nah, dan memotong sumbu Y di titik. Nah, berarti kita ingin mencari titik Y-nya di mana gitu kan, X-nya 0. Berarti Y sama dengan MX plus C. Teman-teman masukin X-nya 0. Oh, begitu ya. Jadi Y-nya sama dengan C ya. Jadi jawabannya ini. Nah, saat Y sama dengan C, gradiennya adalah M. Nah, gitu ya. Oke, kemudian nomor F. Nah, nomor F di sinilah ya. Nomor F. Nah, ini. Penulisan X anggota bilangan real ya. Min 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5 dalam notasi interval. Nah, interval itu notasinya nanti ada dua. Ada yang siku ya. Jadi kalau ini kan termasuk ya, titiknya kurang sama dengan itu artinya termasuk di titik itu atau bolongnya bulat gitu ya. Bolongnya dot gitu, ada titiknya. Berarti termasuk tiga itu. Jadi nanti notasinya adalah minus 3, berapa tadi? 5 ya. Nah, begini. Minus 3,5 siku ya. Kalau termasuk itu siku ya. Kalau kurang aja berarti nanti seperti ini. Nah, gitu ya kalau kurang. Tapi kalau untuk sama dengan termasuk di titik itu berarti pakai siku ya. Oke. Untuk nomor F seperti itu. Nomor G. Jika X kurang dari Y dan Z kurang dari 0, maka XZ sama YZ perbandingannya gimana? Nah, kita misalkan X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah 2. Kok bisa seperti itu? Karena kan X-nya kurang dari Y, berarti 1 kurang dari 2, udah benar. Kemudian Z-nya misalkan kurang dari 0, itu Z-nya adalah min 1. Misal, kan kurang dari 0. Nih. Nah, berarti kita coba kaliin X dikali Z. Nah, berarti X dikali Z berarti 1 dikali min 1. Nah, dibandingkan dengan apa tadi? YZ. Nah, YZ 2 dikali min 1. 2 dikali min 1. Nah, jadi min 1 sama min 2 perbandingannya apa? Min 1 lebih besar, teman-teman. Ya, min 1 lebih besar daripada min 2. Ingat, kalau negatif itu semakin kecil nilainya itu makin besar gitu ya. Semakin kecil urutannya nilainya makin besar. Oke, berarti jawabannya apa? XZ lebih besar. XZ lebih besar dari YZ ya. YZ. YZ. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor H. Nah, nomor H kita baca dulu. Nomor H. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan apa?
Jika X kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan apa? Oke, ini berkaitan dengan mutlak ya, tanda mutlak. Tanda mutlak. Nah, oke, tanda mutlak itu kan ada dua. Ya, yang pertama, jika X lebih besar sama dengan 0, ya, maka si mutlak itu akan bernilai positif. Ingat-ingat ya, jika X lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, yang kedua, jika X kurang dari 0, maka mutlaknya X ya akan bernilai negatif X. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang nomor I, terakhir ya di soal nomor 1 ya. Jarak dari X ke 6 pada garis bilangan real adalah 5 ya. Jadi jaraknya adalah 5. Nilai X yang memungkinkan adalah, oke. Ingat kata kunci dari jarak ya, teman-teman. Jarak, ingat. Jarak itu adalah sesuatu yang skalar ya, mutlak berarti ya. Berarti jarak ini adalah mutlak, teman-teman. Mutlak. Berarti konsep mutlak dipakai ya. Tadi kan jarak X ke 6 kan? Jarak dari X ke 6. Nah, berarti teman-teman harus dimutlakan. Teman-teman, maka mutlak dari X ke 6 ya, itu adalah 5 nilainya. Tadi kan tuh 5. Nah, ini 5 ya. Nah, begitu. Kemudian kita ada dua kemungkinan. Sehingga terdapat dua kemungkinan nilai X. Kemungkinan nilai X. Oke? Nah, kemungkinan pertama yaitu X min 6 sama dengan negatif dulu boleh, minus 5. Nah, berarti X min 6 sama dengan min 5. Maka X-nya sama dengan min 5 ditambah 6. Berapa? Plus 1, sorry. Plus 1. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, X min 6 sama dengan plus 5. Nah, sehingga X min 6 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 11. Ya. Nah, ini jawaban. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 1 sudah terjawab ya. Nah, semuanya sudah terjawab lengkap. Jadi nanti teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya, supportnya, agar channel ini akan menjadi besar teman-teman ya, seperti channel-channel yang lainnya. Jadi teman-teman cukup mengklik aja tombol subscribe-nya, kan nggak bayar, gratis tanda merah, tombol merahnya ya. Nanti kita akan selalu update dari nomor 1 sampai 29 itu tidak dipotong untuk teman-teman TPB ITB gratis di channel ini. Ingat ya, di channel ini ya. Fisika juga, fisika A, fisika B, matematika A. Kalau matematika B nanti kita cek dulu apakah ready atau enggak, tapi solusinya ada. Matematika A, matematika B, kimia A, kimia B, fisika A, fisika B itu kalau solusi PDF-nya ada di Mes C teman-teman ya. Jadi saran, jika teman-teman tertarik silahkan ya, message ya, kontaknya ini 085722009181 ini 8 ya. Ini Kak Santi ya, admin message ya Kak Santi. Oke, itu saja ya. Jadi kantornya dekat teman-teman, dekat dengan ITB Jatinangor, itu dekat, yang pas belokan pertama dekat Jatos, dekat Mixu, dekat Dunkin Donat ya, dekat-dekat itu ya, dekat banget, jalan kaki dari gerbang itu ya 2 menit 3 menit lah, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, jalan aja deket. Oke ya, siswanya udah banyak, udah 200 teman-teman. Ayo, pokoknya PR tugas itu dibantu semua, kirim aja soalnya, pasti jawabannya dijawab teman-teman, kayak chat GPT ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nomor selanjutnya ada Kak Dayat ya. Untuk nomor 1 saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan video ini share ke semua TPB ITB, share semuanya ya ke teman-teman yang lainnya, biar ditonton dan nilainya nanti bagus, karena teman-teman pemahaman konsepnya udah kuat dari channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di nomor 2 dan seterusnya. Salam berfisika.com. Dadah.